Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ada 3 level tingkatan ibadah bagi orang Islam. Yang pertama, orang beribadah karena mengharapkan iming-iming dengan adanya ibadah tersebut, yaitu surga Jannatul Firdaus. Pengharapan yang seperti ini tidak salah ketika ia diterapkan kepada anak yang baru awal untuk belajar. Sebagai proses pendidikan, bisa kita lihat mengiming-imingi, menjanjikan sesuatu yang memberi kesenangan hati, itu baik untuk memberi motivasi. Tapi bagi kita, bahwa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi orang yang terobsesi dengan kebaikan-kebaikan di dalam ibadah itu hanya laksana pedagang, di mana bagi seorang pedagang itu akan selalu menghitung-hitung. Ketika ia melakukan sesuatu, dia akan dapat apa. Level yang kedua adalah mereka yang beribadah karena takut neraka, takut akan siksa. Seperti ini juga bisa diterapkan di dalam pendidikan di masa awal. Tetapi bagi mereka yang sudah pada tingkatan lanjut, ini seolah-olah ibadahnya seorang budak, di mana aktivitas perbuatannya itu hanyalah sekedar formalitas dan rutinitas. Hatinya seolah-olah tidak hadir di dalam perbuatan yang ia lakukan. Sama halnya dengan aktivitas ibadah, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Pemirsa yang budiman, level yang ketiga adalah aktivitas ibadah yang dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendasari perbuatannya akibat cinta, maka ia akan termotivasi, terdorong untuk senantiasa maksimal di dalam perbuatan atau aktivitas ibadahnya tersebut. Keikhlasan, ketulusan itu akan muncul di dalam ibadah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu adalah sama dengan rasa. Mencintai sesuatu itu karena kita mampu untuk merasakan apa yang kita lakukan pada saat itu. Seorang pemuda yang mencintai seorang pemudi karena ia merasakan kedekatan kepada siapa ia dekat pada saat itu. Seorang dokter misalnya, ketika ia tidak menghadirkan rasa cinta kepada profesionalitas kerjanya, ia yakin bahwa pasiennya akan lari satu demi satu. Seorang koki yang ada di warung makan misalnya, kalau ia tidak mencintai pekerjaannya, yakin saja pelanggannya akan lari. Kata cinta ada pada sejauh mana kita merasakan apa yang kita hadapi pada saat itu. Seorang sufi besar, Rabi'atul Adawiyah, di dalam doa-doa ungkapan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ketika saya beribadah karena mengharapkan surgamu, maka pada saat ini tutup surga itu dariku. Manakala saya beribadah karena khawatir akan nerakamu, maka pada saat ini juga masukkan saya ke dalam nerakamu. Tetapi ya Allah, saya beribadah ini karena cinta kepadamu, karena keikhlasan, ketulusan untuk mengharapkan cinta dan ridho darimu.
Nah, inilah sesungguhnya di dalam ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa yang kita rasakan pada saat ini adalah kemampuan untuk memahami ibadah puasa itu akan mendekatkan diri hati nurani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan perasaan merasakan apa yang kita lakukan, ini akan bergaris lurus dengan aktivitas ibadah sosial kita untuk merasakan bagaimana perasaan lapar yang dialami oleh saudara-saudara kita yang dalam kesehariannya senantiasa merasakan kekurangan. Semoga ibadah yang kita lakukan ini mampu untuk mempertajam hati nurani kita dan mampu untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Dr. Haji Muhammad Huda Rahman, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengucapkan selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.